Anda beli benih bunga lavender yang cantik, atau mungkin ingin menanam pohon apel dari bijinya. Anda semai dengan penuh harap, disiram setiap hari, tapi tidak ada yang tumbuh. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, kosong. Frustrasi, bukan? Anda mungkin berpikir benihnya rusak atau Anda tidak berbakat. Tapi bagaimana jika saya bilang, benih Anda tidak mati, ia hanya sedang tertidur sangat pulas. Dan untuk membangunkannya, Anda butuh sesuatu yang tidak terduga, yaitu kulkas Anda. Ya, kulkas yang biasa Anda pakai untuk menyimpan makanan. Dalam video ini, saya akan membongkar rahasia stratifikasi, sebuah metode ajaib untuk memaksa benih-benih paling bandel dan pemalas untuk bangun dan tumbuh subur. Siap mengubah kulkas Anda menjadi mesin penetas tanaman? Tonton sampai habis. Sebelum kita membuka pintu kulkas, mari kita pahami dulu mengapa beberapa benih bersikap seolah-olah mereka tidak ingin tumbuh. Ini bukan karena mereka malas, tapi justru karena mereka sangat pintar. Bayangkan sebutir biji apel jatuh dari pohon di musim gugur. Jika ia langsung tumbuh, tunas kecil yang rapuh itu akan langsung mati dihantam dinginnya musim dingin. Alam membekali benih-benih ini dengan mekanisme pertahanan diri yang disebut dormansi. Ini seperti jam alarm internal yang mencegah mereka berkecambah di waktu yang salah. Mereka diprogram untuk menunggu sinyal bahwa musim dingin yang panjang dan membekukan telah berlalu. Sinyal itu adalah periode dingin yang diikuti oleh kehangatan. Jadi pada dasarnya, benih-benih ini sedang menunggu musim dingin palsu, sebelum mereka merasa aman untuk memulai kehidupan. Dan disinilah peran kita sebagai tukang kebun dimulai, kita akan menjadi pengendali cuaca bagi mereka. Jadi, apa sebenarnya stratifikasi itu? Jangan takut dengan istilahnya yang terdengar ilmiah. Sederhananya, stratifikasi adalah proses kita menipu benih. Kita menciptakan kondisi musim dingin buatan untuk mematahkan masa dormansinya. Istilah stratifikasi dingin secara spesifik merujuk pada proses memberikan perlakuan dingin dan lembab pada benih selama periode waktu tertentu. Ini adalah simulasi. Kita seolah-olah berkata kepada benih, "Hei, musim dingin sudah datang dan sudah berlalu. Sekarang aman untukmu tumbuh." Proses ini memicu perubahan hormonal di dalam benih, memecah senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan, dan mengaktifkan enzim yang mendorong perkecambahan. Tanpa proses ini, beberapa jenis benih bisa tetap tertidur selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menunggu kondisi yang tepat secara alami, yang mungkin tidak akan pernah datang jika kita menanamnya di dalam pot di rumah kita yang hangat. Mengapa proses meniru musim dingin ini begitu krusial? Di dalam cangkang benih yang keras itu, terdapat sebuah sistem biokimia yang kompleks. Selama masa dormansi, kadar hormon yang disebut asam absisat atau ABA sangat tinggi. Hormon ini bertindak seperti rem darurat, secara aktif mencegah sel-sel di dalam embrio benih untuk membelah dan tumbuh. Ketika benih mengalami periode dingin dan lembab yang panjang, kadar hormon ABA ini perlahan-lahan akan menurun. Pada saat yang sama, kadar hormon lain yang mendorong pertumbuhan, seperti giberelin, mulai meningkat. Ini seperti pergantian penjaga di dalam benih. Si penjaga yang suka tidur digantikan oleh si penjaga yang penuh semangat. Ketika keseimbangan hormon ini berubah, rem darurat dilepaskan, dan mesin perkecambahan di dalam benih siap untuk dinyalakan. Begitu ia merasakan kehangatan dan kelembaban yang cukup. Tanpa riset hormonal yang dipicu oleh hawa dingin ini, benih akan terus berada dalam mode siaga, tidak peduli seberapa banyak air atau cahaya matahari yang Anda berikan. Lalu, benih apa saja yang membutuhkan perlakuan spesial ini? Aturan umumnya adalah, jika tanaman tersebut berasal dari daerah yang memiliki 4 musim, terutama musim dingin yang nyata, maka kemungkinan besar benihnya memerlukan stratifikasi. Tanaman-tanaman ini telah berevolusi selama ribuan tahun untuk bertahan hidup dalam siklus beku dan cair. Mereka tahu bahwa berkecambah terlalu dini adalah hukuman mati. Jadi, pikirkan tentang tanaman-tanaman dari belahan bumi utara. Ini termasuk sebagian besar pohon buah-buahan seperti apel, pir, ceri, dan plum. Juga banyak jenis beri-berian seperti stroberi dan blueberry. Pohon-pohon peneduh seperti maple dan ek juga masuk dalam daftar ini. Sebaliknya, benih dari tanaman tropis, seperti cabai, tomat, atau mangga, sama sekali tidak memerlukan stratifikasi dingin. Mereka berasal dari iklim yang hangat sepanjang tahun, jadi mereka tidak memiliki mekanisme tidur musim dingin ini. Memberi mereka perlakuan dingin justru bisa merusak atau membunuhnya.
Mari kita lihat beberapa contoh populer yang sering membuat para pehobi frustrasi. Pertama, lavender. Siapa yang tidak suka aroma dan bunganya yang ungu cantik? Banyak yang gagal menumbuhkannya dari benih karena mereka tidak tahu bahwa benih lavender butuh liburan dingin selama sekitar 30 hingga 40 hari. Kedua, mawar. Menumbuhkan mawar dari biji adalah proyek yang sangat memuaskan, tetapi bijinya terkenal sangat keras kepala. Mereka membutuhkan periode dingin yang lebih lama, seringkali antara 60 hingga 120 hari, untuk bisa bangun. Ketiga, apel. Jika Anda ingin mencoba menumbuhkan pohon apel dari biji yang Anda ambil dari buahnya, jangan langsung menanamnya di tanah. Biji apel memerlukan stratifikasi dingin setidaknya selama 70 hingga 80 hari. Tanpa itu, mereka tidak akan pernah berkecambah. Memahami kebutuhan spesifik dari setiap jenis benih adalah kunci keberhasilan pertama sebelum Anda bahkan mulai menyiapkan media tanam. Kabar baiknya adalah, Anda tidak memerlukan laboratorium canggih untuk melakukan stratifikasi. Semua yang Anda butuhkan kemungkinan besar sudah ada di rumah Anda. Pertama, tentu saja adalah benihnya. Pastikan Anda menggunakan benih yang berkualitas baik dan masih baru untuk tingkat keberhasilan tertinggi. Kedua, Anda memerlukan media yang lembab. Ini bisa berupa pasir kasar, vermikulit, perlit, atau bahkan tisu dapur atau kapas. Tujuannya adalah untuk menjaga benih tetap lembab tanpa tergenang air. Ketiga, wadah penyimpanan. Kantong plastik Ziploc adalah pilihan yang paling umum dan praktis. Anda juga bisa menggunakan wadah plastik kecil dengan tutup. Keempat, label dan spidol permanen. Ini sangat penting. Anda harus menandai setiap kantong dengan nama jenis benih dan tanggal Anda memulai proses stratifikasi. Terakhir, dan yang paling utama, adalah kulkas Anda. Sebuah kulkas standar yang berfungsi dengan baik adalah alat stratifikasi yang sempurna. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang media lembab. Pilihan media akan sangat menentukan keberhasilan Anda. Tujuannya adalah menyediakan lingkungan yang lembab secara konsisten dan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mencegah jamur. Pilihan pertama adalah pasir kasar. Pastikan pasirnya bersih dan sudah disterilkan jika memungkinkan, misalnya dengan memanggangnya sebentar di oven untuk membunuh spora jamur. Pilihan kedua dan favorit saya adalah vermikulit atau perlit. Bahan ini sangat ringan, steril, dan mampu menahan kelembaban dengan sangat baik sambil tetap memberikan ruang udara bagi benih. Pilihan ketiga yang paling mudah adalah tisu dapur atau kapas. Metode ini cocok untuk benih yang lebih kecil. Anda cukup meletakkan benih di antara dua lapis tisu dapur yang sudah dibasahi. Apapun media yang Anda pilih, kuncinya adalah satu, jangan sampai media tersebut basah kuyup. Terlalu banyak air akan membuat benih kekurangan oksigen dan akhirnya membusuk, bukan berkecambah. Inilah bagian yang paling sering membuat orang gagal, tingkat kelembaban media. Ada satu aturan emas yang harus Anda ingat, lembab, bukan basah kuyup. Bayangkan Anda memeras spons yang sudah dicelupkan ke dalam air. Anda memerasnya sampai tidak ada lagi air yang menetes, tetapi spons itu masih terasa lembab saat disentuh. Itulah tingkat kelembaban yang sempurna untuk media stratifikasi Anda. Jika Anda menggunakan pasir atau vermikulit, campurkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ambil segenggam campuran tersebut dan peras dengan kuat. Jika hanya 1 atau 2 tetes air yang keluar, itu sempurna. Jika air mengalir deras, berarti terlalu basah dan Anda perlu menambahkan lebih banyak media kering. Jika tidak ada air yang keluar sama sekali dan media terasa kering, tambahkan sedikit lagi air. Menguasai teknik peras spons ini akan menyelamatkan Anda dari masalah jamur dan pembusukan benih yang merupakan musuh utama dalam proses stratifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menyenangkan, yaitu menyatukan semuanya. Anggap saja kita sedang membuat resep kue untuk benih. Langkah pertama adalah mencampurkan benih dengan media lembab yang sudah Anda siapkan. Jika Anda menggunakan pasir atau vermikulit, tuangkan media lembab Anda ke dalam mangkuk bersih. Kemudian taburkan benih Anda di atasnya. Gunakan sendok atau tangan Anda yang bersih untuk mengaduk semuanya dengan lembut hingga benih tersebar secara merata di seluruh media. Rasio yang baik adalah sekitar 1 bagian benih untuk 3 bagian media. Tujuannya adalah agar setiap benih dikelilingi oleh media lembab, tetapi tidak saling menumpuk satu sama lain. Kontak yang baik dengan kelembaban ini sangat penting untuk memulai proses biokimia di dalam benih.
Jika Anda menggunakan metode tisu dapur, cukup sebarkan benih secara merata di atas separuh permukaan tisu yang sudah dilembabkan. Setelah benih dan media tercampur rata, langkah selanjutnya adalah pengemasan. Ambil kantong plastik Ziploc Anda. Masukkan campuran benih dan media ke dalam kantong. Jangan mengisi kantong terlalu penuh. Sisakan sedikit ruang udara. Keluarkan sebagian besar udara dari dalam kantong sebelum Anda menutupnya rapat-rapat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan mikro yang stabil di dalam kantong. Jika Anda menggunakan metode tisu dapur, lipat separuh tisu yang kosong untuk menutupi benih, lalu masukkan dengan hati-hati ke dalam kantong Ziploc. Sekarang bagian yang tidak boleh Anda lewatkan, pelabelan. Ambil spidol permanen Anda dan tulis dengan jelas di bagian luar kantong. Tulis nama spesies tanaman, misalnya biji apel Fuji, dan yang terpenting, tulis tanggal Anda memasukkannya ke dalam kulkas. Contoh, apel Fuji, 10 Januari 2024. Ini akan membantu Anda melacak sudah berapa lama benih tersebut menjalani stratifikasi. Kini saatnya membawa paket benih Anda ke hotel musim dingin mereka, yaitu kulkas Anda. Suhu ideal untuk stratifikasi dingin adalah antara 1 hingga 5 derajat Celcius. Suhu ini cukup dingin untuk memecah dormansi, tetapi tidak cukup dingin untuk membekukan dan merusak sel-sel di dalam benih. Laci sayuran di bagian bawah kulkas biasanya merupakan tempat yang paling ideal. Suhu di sana cenderung paling stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh seringnya buka tutup pintu kulkas. Hindari meletakkan kantong benih di dekat elemen pembeku atau di bagian paling belakang kulkas di mana suhu bisa turun di bawah nol. Penting juga untuk tidak meletakkan kantong benih di dekat buah-buahan yang matang, seperti apel atau pisang. Buah-buahan ini melepaskan gas etilen yang dapat menghambat atau bahkan mencegah perkecambahan benih. Jadi, berikan mereka ruang sendiri di laci sayuran. Mungkin Anda bertanya-tanya, jika dingin itu baik, mengapa tidak memasukkannya ke dalam freezer saja? Bukankah itu akan mempercepat prosesnya? Ini adalah pertanyaan yang bagus, tetapi jawabannya adalah, jangan pernah lakukan itu. Freezer memiliki suhu yang jauh di bawah titik beku, biasanya sekitar minus 18 derajat Celcius. Pada suhu ini, air di dalam sel-sel embrio benih akan membeku. Ketika air membeku, ia mengembang dan membentuk kristal es yang tajam. Kristal-kristal es ini akan bertindak seperti ribuan jarum kecil yang menusuk dan merobek dinding sel yang rapuh di dalam benih. Kerusakan ini tidak dapat diperbaiki. Jadi, ketika Anda mengeluarkan benih dari freezer dan mencairkannya, Anda hanya akan mendapatkan benih yang sudah mati dan lembek. Stratifikasi adalah tentang meniru musim dingin yang lembab dan sejuk, bukan zaman es Arktik yang membekukan. Kulkas memberikan suhu dingin yang tepat tanpa risiko pembekuan yang fatal. Pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul adalah, berapa lama benih-benih ini harus berlibur di kulkas? Jawabannya adalah, bervariasi. Setiap spesies tanaman memiliki jam alarm internal yang berbeda. Tidak ada satu durasi yang cocok untuk semua. Beberapa benih, seperti beberapa jenis bunga liar, mungkin hanya memerlukan 30 hari. Banyak jenis lain, seperti lavender atau beberapa jenis pinus, membutuhkan sekitar 45 hingga 60 hari. Sementara yang lain, terutama benih dari pohon buah-buahan seperti apel, pir, atau mawar, bisa membutuhkan waktu lebih lama, mulai dari 90 hingga 120 hari. Ini adalah ujian kesabaran bagi seorang tukang kebun. Mengeluarkan benih terlalu dini akan membuatnya tetap tertidur. Membiarkannya terlalu lama biasanya tidak berbahaya, tetapi tidak efisien. Disinilah pentingnya pelabelan tanggal yang Anda lakukan sebelumnya. Anda bisa membuat pengingat di kalender ponsel Anda. Karena durasi stratifikasi sangat bervariasi, melakukan sedikit riset sebelum memulai adalah langkah yang sangat bijaksana. Jangan hanya menebak-nebak. Internet adalah teman terbaik Anda dalam hal ini. Cukup ketik nama tanaman Anda diikuti dengan kata stratification period atau lama stratifikasi di mesin pencari. Anda akan menemukan banyak sumber, mulai dari situs web universitas, forum berkebun, hingga blog dari para ahli. Cari beberapa sumber untuk membandingkan informasi dan mendapatkan rentang waktu yang paling direkomendasikan. Misalnya, untuk biji stroberi, Anda mungkin akan menemukan rekomendasi antara 2 hingga 4 minggu. Untuk biji maple Jepang, rekomendasinya bisa mencapai 120 hari.
Mencatat informasi ini akan memberi Anda panduan yang jelas dan meningkatkan peluang keberhasilan Anda secara signifikan. Anggap saja ini sebagai pekerjaan rumah kecil sebelum Anda memulai proyek besar Anda. Selama benih Anda berada di dalam kulkas, pekerjaan Anda belum selesai. Anda perlu menjadi penjaga hotel yang baik. Setidaknya seminggu sekali atau setiap 2 minggu, keluarkan kantong benih Anda dari kulkas dan lakukan inspeksi singkat. Apa yang Anda cari? Pertama, periksa kelembaban. Apakah medianya masih terasa lembab? Jika terasa agak kering, buka sedikit kantongnya dan semprotkan sedikit air, lalu aduk perlahan. Kedua, dan ini yang paling penting, periksa tanda-tanda adanya jamur. Jamur biasanya muncul sebagai bercak kabur berwarna putih atau hijau. Pertumbuhan jamur kecil adalah hal yang wajar dan tidak perlu panik. Ini adalah tanda bahwa ada kehidupan di sana, meskipun bukan kehidupan yang kita inginkan. Inspeksi rutin ini memungkinkan Anda untuk mendeteksi masalah sejak dini sebelum menyebar dan merusak seluruh batch benih Anda. Jadi, apa yang harus dilakukan jika Anda menemukan jamur di dalam kantong stratifikasi Anda? Jangan langsung membuang semuanya. Jika jamurnya hanya sedikit, Anda bisa mengatasinya. Ada beberapa cara. Pertama, Anda bisa mencoba menyemprotkan larutan fungisida ringan yang aman untuk tanaman. Namun, ada cara yang lebih alami. Salah satu trik favorit para pekebun adalah menggunakan bubuk kayu manis. Kayu manis memiliki sifat anti jamur alami. Buka kantongnya, taburkan sedikit bubuk kayu manis ke area yang berjamur, lalu kocok perlahan agar bubuknya menyebar. Cara lain adalah dengan mengeluarkan semua benih, mencucinya dengan lembut di bawah air mengalir, lalu memasukkannya kembali ke dalam media lembab yang baru dan bersih. Pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan. Memastikan media tidak terlalu basah di awal adalah langkah pencegahan jamur yang paling efektif. Selain memeriksa adanya masalah seperti jamur, inspeksi rutin, Anda juga bertujuan untuk mencari tanda-tanda keberhasilan. Apa itu? Tanda keberhasilan yang paling jelas adalah ketika Anda melihat benih mulai berkecambah di dalam kulkas. Ya, ini bisa terjadi. Anda mungkin akan melihat akar kecil berwarna putih, yang disebut radikula, mulai muncul dari cangkang benih. Ini adalah momen yang sangat menggembirakan. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa dormansi telah berhasil dipecahkan dan benih tersebut sudah bangun sepenuhnya. Melihat kecambah kecil di tengah lingkungan yang dingin mungkin tampak aneh, tetapi ini menunjukkan bahwa proses hormonal yang kita harapkan telah terjadi. Benih tersebut sekarang penuh dengan energi dan siap untuk tumbuh menjadi tanaman begitu dipindahkan ke lingkungan yang lebih hangat. Ini adalah bukti nyata bahwa metode stratifikasi Anda berhasil. Lalu, apa yang harus Anda lakukan jika beberapa benih mulai berkecambah di dalam kantong, padahal periode stratifikasi yang direkomendasikan belum selesai? Jawabannya sederhana, segera tanam benih yang sudah berkecambah tersebut. Jangan menunggu sisa periode selesai. Benih yang sudah mengeluarkan akar sangat rapuh dan membutuhkan nutrisi dari tanah untuk melanjutkan pertumbuhannya. Biarkan sisa benih yang belum berkecambah di dalam kantong untuk menyelesaikan periode stratifikasi mereka. Gunakan pinset atau jari Anda dengan sangat hati-hati untuk mengambil benih yang sudah berkecambah. Pindahkan mereka ke dalam pot kecil atau nampan semai yang sudah diisi dengan media tanam yang baik. Tanam dengan posisi akar menghadap ke bawah dan tutupi dengan lapisan tipis media tanam. Perlakukan mereka seperti bayi yang baru lahir, karena pada dasarnya memang begitulah adanya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sesuai kalender, periode stratifikasi benih Anda telah selesai. Sekarang saatnya memindahkan mereka dari hotel musim dingin ke rumah musim semi mereka. Siapkan nampan semai atau pot-pot kecil dengan media tanam yang gembur dan subur. Keluarkan kantong benih Anda dari kulkas. Anda bisa menaburkan seluruh isinya, baik benih maupun media stratifikasinya, pasir atau vermikulit, di atas permukaan media tanam. Jika benihnya besar, seperti biji apel, Anda bisa mengambilnya satu persatu dengan pinset dan menanamnya pada kedalaman yang sesuai, biasanya sekitar 2 kali diameter benih. Sebarkan benih secara merata dan jangan menanamnya terlalu padat untuk memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh. Setelah disebar, tutupi benih dengan lapisan tipis media tanam. Proses ini harus dilakukan dengan lembut untuk menghindari kerusakan pada benih yang sekarang sudah bangun dan rapuh. Setelah benih ditanam di media semai, perlakuan selanjutnya sangat penting. Benih yang baru saja keluar dari stratifikasi dingin sekarang mengharapkan sinyal berikutnya dari alam, yaitu kehangatan dan cahaya.
Siram media tanam dengan lembut menggunakan semprotan air agar tidak menggeser posisi benih. Kemudian, letakkan nampan semai di lokasi yang hangat dan terang. Suhu ruangan yang stabil biasanya sudah cukup baik. Anda bisa menutupi nampan dengan plastik bening untuk menciptakan efek rumah kaca mini yang membantu menjaga kelembaban dan kehangatan. Jaga agar media tanam tetap lembab, tetapi sekali lagi jangan sampai basah kuyup. Dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada jenis tanamannya, Anda akan mulai melihat tunas-tunas hijau kecil pertama muncul dari permukaan tanah. Inilah hadiah dari kesabaran Anda selama ini. Jadi, mari kita rangkum apa yang telah Anda capai. Anda tidak hanya sekadar menanam benih, Anda telah menjadi seorang arsitek alam. Anda telah mereplikasi siklus musim dingin yang kompleks di dalam kulkas Anda sendiri. Anda telah berkomunikasi dengan benih dalam bahasa biokimia mereka, meyakinkan mereka bahwa masa-masa sulit telah berlalu dan sekarang adalah waktu yang aman untuk tumbuh. Proses yang di alam mungkin memakan waktu setahun penuh, telah Anda percepat dalam beberapa bulan saja. Stratifikasi mungkin terdengar seperti teknik yang rumit, tetapi seperti yang telah Anda lihat, ini adalah serangkaian langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Anda telah berhasil mengatasi salah satu rintangan terbesar dalam menanam beberapa tanaman yang paling indah dan memuaskan. Anda kini memiliki kekuatan untuk membangunkan raksasa tidur yang tersembunyi di dalam cangkang benih yang kecil. Jadi, itulah rahasia yang tersembunyi di dalam kulkas Anda. Bukan hanya tempat menyimpan susu dan sayuran, tapi juga merupakan alat berkebun yang sangat kuat untuk membangunkan benih-benih yang paling keras kepala. Dengan memahami konsep dormansi dan cara meniru sinyal alam melalui stratifikasi dingin, Anda membuka pintu ke dunia tanaman yang sebelumnya mungkin tampak mustahil untuk ditumbuhkan dari benih. Ingat, kesabaran adalah kuncinya. Proses ini mengajarkan kita untuk bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberi Anda kepercayaan diri untuk mencoba menanam sesuatu yang baru dan menantang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Ceritakan di kolom komentar, benih apa yang paling sulit yang pernah Anda coba tanam. Sampai jumpa di video berikutnya.